Hati, silahkan. Yosua 19 ayat 1 sampai 5. Milik pusaka suku Simeon. Ayat 1. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Ayat 2. Sebagai milik warisan mereka menerima Berseba, Sheba, Molada. Ayat 3. Azar Sual, Bala, Rezem. Ayat 4. El Tolat, Betul, Horma. Ayat 5. Ziklak, Beramar, Kabot, Hasar Susa. Amin. Ayat 6, Bet Lebaut dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya, 7 Enrimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya, 8 juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalet Ber, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. 9. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Milik pusaka suku Zebulon, 10. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarid. Amin. 11. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. 12. Dari Sarid, batas itu berbalik ke timur ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor menuju Dobrat, naik ke Yafia. 13. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit, ke Gad Efer, ke Etkazin, menuju ke Rimon dan melengkung ke Nea. 14. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftah El. 15. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidalah, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Amin. Amin. 16. Ini kecil ya Bu suaranya ya Bu ya? Mas, Halo? Bu. Ya, Oh ya, oke. Oke. Bu. Itulah milik pusaka Bani Jebulen menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Isakar. Ayat 17. Bagi suku Isakar, keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. 18. Daerah mereka ialah Israel, Kesulot, Sunem. Ayat 19. Hafarim, Sion, Anahat. 20. Rabit, Kishon, Ebes. Amin. Ayat 21, Remet, Enganim, Enhada, dan Bet Pazes. 22, batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet Semes. Dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. 23, itulah milik pusaka suku Bani Isakar. Menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Aser, 24. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Aser menurut kaum-kaum mereka. 25. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf. Amin. 26. Alamek, Amat dan Misal, dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan Sungai Sibnat di sebelah barat. 27. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, menyinggung daerah Jebulon dan lembah Itpael di sebelah utara, Betemek dan Natiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara. 28. Dan ke Hebron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon besar. 29. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu terus. Kemudian
batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Akjib 30, Umah, Epek, dan Rehob 22 kota dengan desa-desanya. Amin. Ayat 32, milik pusaka suku Naftali. Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Elef, Adami, Nekeb, dan Yakneel sampai ke Lakum dan berakhir di Sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnot Tabor. Dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Sebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada suatu Sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Sidit, Set, Zer, Hemat, Rakat, Kineret. Amin. Bu Mensi itu ada Bu Harmoni. Mungkin mau ikut baca. Ayat 36. Oh iya, Bu Harmoni. Oh, Silakan Bu, lanjut 36. Saya nyimak Bu, lagi ini nih, lagi heboh. Nyimak dulu. Oh iya Bu. Ya, kita lagi lanjut Bu Ati ya. Oke. Ya. Baik. Ayat 36. Adama, Rama, Hazor 37, Kedes, Edrei, and Hazor 38, Yiron, Migdal-el, Horem, Bet Anat, dan Bet Sames 19 kota dengan desa-desanya. Ayat 39. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Ayat 40. Milik pusaka suku Dan. Bagi suku Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. Amin. 41. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Estiatol, Irsemen. 42. Sahalabin, Ayolan, Yirta. 43. Elon, Timna, Ekron. 44. LTK, Gibeton, Baalat. 45. Yehud, Bene, Berak, Gad, Rimon. Amin. 46. Miyarkon dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. 47. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. 48. Itulah milik pusaka suku Bani dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. 49. Milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. 50. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. 51. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Amin. Amin. 20 ya Bu ya? Iya. Oke. Yosua 20, kota-kota perlindungan, ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Ayat 3.
supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Ayat 4. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Ayat 5, apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya. Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Amin. Ayat 6, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. 7, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba. Itulah Hebron di pegunungan Yehuda. 8, dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Galon dan Golan di Basan dari suku Manasye. 9, itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum dihadapkan kepada rapat jemaah. Amin. Yosua 21, kota-kota orang Lewi. Ayat 1, kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Elajar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Ayat 2, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Ayat 3, lalu orang Israel memberikan dari milik usaha mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang ditetapkan Tuhan. 4, lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Iman Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Ayat 5, kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku dan dari suku Manasye dan yang setengah itu. Amin. Ayat 6, keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Aser, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manase yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebelon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini, kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Amin. Ayat 11, kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba, inilah bapa suku Enak, di pegunungan Yehuda dan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Ayat 12,
Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Ayat 13, kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu. Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ayat 14, Yatir dengan tanah-tanah penggembalaannya. Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ayat 15, Kolon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya. Amin. 16. Ain dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Shemesh dengan tanah-tanah pengembalaannya, 9 kota dari kedua suku itu. 17. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya. 18. Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. 19. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. 20 kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Amin. 21. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya. 22. Kibzaim dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Bet-Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. 23. Dan dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, 24. Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. 25. Dari suku Manase yang setengah itu, Tanak dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Amin. Amin. 26. Seluruhnya kota-kota itu ada 10. Dengan tanah-tanah pengembalaannya ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Ayat 27. Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manase yang setengah lagi. Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan, dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bestera dengan tanah-tanah pengembalaannya, 2 kota. Ayat 28. Dan dari suku Isakar, Kishon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah pengembalaannya, 29. Yarmut dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Enganin dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Amin. 40. Dan dari suku Asyer, Misal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Amin. 31, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. 32, dan dari suku Naftali, Kades, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea, dengan tanah-tanah penggembalaannya. Hamot Dor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, 3 kota. 33, seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson, menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. 34, kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi, yang masih tinggal mendapat dari suku Zebulon. Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya. 35, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Amin. 36, dan dari suku Ruben, Bejer dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yanas dengan tanah-tanah pengembalaannya. 37, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. 38, dan dari suku Gad,
Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh. Di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya. 39, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. 40, seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Amin. Iya, seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya, demikian kota-kota tadi seluruhnya. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Terima kasih. Di-unmute Bu Mensi. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Sudah kita membaca. Silakan Ibu Joli kita merenungkan 3 menit.
Ya, baik Ibu-Ibu. Yuk, baik Ibu-Ibu. Jadi kita sudah membaca 3 pasal. Ini sangat menarik ya. Ini kan pembagian untuk daerah-daerah dan kota-kota ya. Jadi saya catat di sini beberapa dari kita pembacaan ini, seperti suku Simeon kan mendapatkan 4 kota, tapi karena kotanya kecil, akhirnya dia mendapatkan, dan juga Sibelon yang 12 kota, dia mendapatkan 12 kota, dan juga Bani Isakar yang 16 kota. Lalu Aser 22 kota dan Naftali 19 kota. Jadi semua suku dari sini mereka semua mendapatkan kota dan desa masing-masing di situ. Jadi tidak ada terkecuali, semuanya mendapatkannya. Dan dari sini juga ada sangat menarik ya yang kita baca di sini. Tuhan juga ada juga menarik di sana, ada kota perlindungan. Ada kota perlindungan khusus untuk orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan seperti pembunuhan, yang mereka lari ke sana dan berlindung di sana. Dan itu ada beberapa kota yang dicatat di sana. Kita tadi sudah membacakannya. Dan dari situ juga kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan itu dengan penuh kasih sayang. Dia memberikan tempat dan kota untuk mereka diami di sana. Dalam perjanjian itu Tuhan tidak pernah melalaikan itu semua. Ini jadi contoh bagi kita, dan memang kita ngambil kesimpulan dari sini ya. Ketika Tuhan menjadikan sesuatu akan dikerjakan. Baik Ibu-Ibu. Lalu mungkin saya persilahkan untuk Ibu-Ibu yang mungkin mau membagi remat atau kesaksian mengenai pembacaan kita hari ini. Silahkan Ibu-Ibu. Iya, Bu Nancy, saya dulu ya. Saya remaknya di Ya, Yosua 19. Ya, jadi kalau kita lihat Yosua 19 ini, jadi dari titlenya ya, milik pusaka suku Simeon, milik pusaka suku Zebulon, milik pusaka suku Isar, milik pusaka suku Asyer, milik pusaka suku Dua, dan terakhir milik pusaka Yosua. Saya melihat di sini bahwa kalau dibawa ke dalam konteks saat ini ya, bahwa setiap orang itu punya bagian masing-masing ya, sama sepertinya halnya suku-suku ini, mereka itu punya wilayah masing-masing ya, wilayah yang berbeda dengan besar yang berbeda dan kondisi yang tentunya berbeda. Nah, kita melihat di sini kalau kita tarik di dalam kehidupan kita itu juga berlaku ya di dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita ada 10 orang di sini ya. Kehidupan kita ini juga berbeda-beda, beda nasib juga pastinya ya. Nah, kita punya karir yang berbeda atau pekerjaan yang berbeda. 10 orang di sini punya aktivitas yang berbeda, punya kesempatan yang berbeda, punya keluarga atau pasangan yang berbeda. Sehingga di sini kita diminta untuk tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kadang-kadang ada yang itu kan pepatah, rumput tetangga lebih hijau, ya. Nah, itu selalu terjadi. Ya, kita melihat orang lain hidupnya lebih enak, padahal orang lain melihat hidup kita enak gitu. Nah, hal yang lain juga kita sebaiknya fokus pada apa yang dipercayakan kepada kita. Sama seperti halnya milik pusaka masing-masing suku ini, mereka fokuslah kepada wilayah yang sudah diserahkan kepada mereka, mengembangkan apa yang sudah diberikan kepada mereka. Demikian juga hidup kita. Nah, yang paling menarik adalah terakhir mengenai Yosua. Yosua ini mengambil bagian terakhir setelah semua suku itu mendapat bagiannya. Nah, saya melihat bahwa dia ini adalah pemimpin yang ideal ya, bahwa pemimpin itu memang tidak mengambil bagian duluan. Dia mempersilahkan dulu anggota-anggotanya untuk mengambil bagiannya, baru
sebagai pemimpin dia mengambil bagian yang terakhir ya. Jadi di terakhir ini kan milik pusaka Yosua di 40 ya, setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu, baru Yosua mendapat bagiannya. Jadi kita melihat di sini bahwa seorang pemimpin sejati sebenarnya mereka bukan mendahulukan diri mereka, tetapi mereka mendahulukan orang lain ya. Nah, ini relevan tentunya di dalam kehidupan kita, berkomunitas, bahkan juga berkeluarga, memberi kesempatan bagi anggota-anggota kita untuk maju, untuk berkembang seperti itu. Dan pemimpin itu dia biasanya di belakang dan support dari belakang. Itu aja Bu Mensi dari saya di Yosua 19. Thank you. Ya, benar Bu Juli ya. Jadi seperti hidup kita juga sudah ditetapkan oleh Tuhan nih, seperti Bu Juli katakan ya. Terima kasih Bu Juli. Silakan ibu-ibu yang lain. Mungkin Bu Ati. Ika, Kaida, Usinta, Punace. Silakan ibu-ibu Buranti. Mungkin berbagi kesaksian atau mendapatkan ayat yang mungkin Bu Pita masih ada ya? Saya Iya. kami Kaida silakan. ya. Iya. Saya juga sama Rema dengan Kak Joli tadi di ulangan pasal 19. Tadi Kak Joli sudah menjelaskan tentang pembagian suku. Saya dapat di pembagian suku Simeon ini, dia hanya dapat sebagian, di situ sebagian di dalam Yehuda. Sebagian berarti cuma setengahnya, tapi yang saya lihat di sini mereka nggak komplain. Mereka tetap bersyukur karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah tahu porsi kita masing-masing. Jadi Tuhan sudah kasih sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi saya lihat kayak gini, kadang kalau kita secara manusia ya, kita dikasih sedikit mengeluh, kok saya dikasih sedikit, giliran dikasih banyak, malah lupa sama Tuhan. Nah, ini yang kadang sering terjadi dalam kehidupan kita, dan ini yang saya lihat di suku Simeon hari ini, dan sangat luar biasa Pak. Ketika mereka mendapatkan hanya sebagian, tapi mereka tetap bersyukur. Dan yang saya lihat, kita bersyukur apapun yang Tuhan kasih, kita tetap bersyukur. Tetap bersyukur entah itu mau kecil atau besar. Kan ada ayatnya, berikanlah kami makanan sesuai apa itu, supaya ketika kami kenyang, kami tidak menghujat Tuhan atau menghina Tuhan. Jadi berarti Tuhan sudah tahu dong porsi kita seperti apa. Tadi Kak Zuli sudah dijelaskan kita ini beda-beda berkat kita, rezeki kita, status kita. Jadi itu akan berkat kita akan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan status kita. Tapi saya percaya bahwa ketika kita melakukan lebih, kita lihat di suku Dan, maju ke suku Dan. Suku Dan ketika dia melihat wilayahnya sempit, dia bergerak maju berperang untuk memperluas. Nah, ini yang saya lihat. Ketika kita mendapat sedikit, ya, kita jangan diam aja dong. Kita harus bertindak. Kalau kita mau banyak, kita harus bertindak. Jadi yang saya lihat di suku Dan ini kita bukan hanya ketika kita dikasih sedikit, bukan berarti diam untuk mengeluh, tapi kita harus punya cara bagaimana kita harus kembangkan apa yang sudah Tuhan kasih itu sedikit. Kita harus kita harus memperbanyak apa yang sudah Tuhan kasih dengan cara kita, dengan talenta kita, atau dengan kekuatan kita. Mungkin Tuhan kasih kita kesehatan untuk kita tetap bekerja, untuk mencari, untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Itu sih yang saya dapat hari ini, Kak Mensi. Terima kasih, Tuhan berkati.
Ya, terima kasih Kak Ida. Ya, benar juga ya. Terus berjuang ya, jangan hanya ketika kita dikasih sedikit, kita tidak usah mengeluh, tapi kita berjuang dan bekerja dengan baik. Ya, betul Kak Ida. Karena berkat kita sudah diatur ya, seperti tadi Bu Joli bilang juga. Jadi tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil, tapi memang sudah ditakarkan oleh Tuhan ya. Terima kasih Kak Ida untuk kesaksiannya. Ya mungkin Bu Ati, Bu Harmoni, Kak Nace, Bu Kartika silahkan. Nanti sekalian tutup doa ya Bu Kartika. Di sini saya lihat Iya silahkan. kan itu ada kata penggembalaan. Jadi semuanya harus menggembalakan, berarti tidak tinggal diam, harus kerja gitu loh, berusaha. Jadi semuanya selalu dan penggembalaannya semua suku itu yang saya lihat. Jadi mereka itu sudah diberikan sesuatu, tidak hanya ya sudah gitu loh, tapi harus diusahakan, harus bekerja. Itu yang saya lihat. Jadi tidak hanya tinggal diam. Itu. Ya terima kasih Bu Ati. Jadi ketika kita sudah mendapatkan bagiannya, di kota atau wilayah bahkan pekerjaan, kita harus tinggal diam ya Bu Ati, benar sekali ya. Baik ibu-ibu yang lain, Nanti saya sebelum ditutup ya, di Yosua 21 ayat 43 sampai 45 mengenai keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Ibu-ibu, kita tahu sekarang Amerika dengan Iran ya, Amerika mendukung Israel sedang berperang. Tetapi lihat Israel itu luar biasa. Karena apa? Janji Tuhan itu iya dan amin. Di perjanjian lama sudah tertulis ya bahwa keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya, saya baca di 43. Jadi seluruh negeri yang diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang, mereka menduduki. Oke, Israel. Nah, ini 43, yang 44 saya baca. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Nih, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang dipenuhi. Semuanya terpenuhi, luar biasa ya. Jadi Israel itu tidak akan pernah, jadi dalam kajian manapun, di dalam buku manapun itu ya, setiap perang dengan Israel, Israel itu tidak pernah kalah. Karena memang apa, ada Tuhan yang luar biasa, yang dari perjanjian lama sudah tertulis bahwa Tuhan menjamin keamanan di negeri Israel. Ya, bahwa Tuhan itu setia pada janjinya dan janjinya itu tidak pernah gagal gitu ya, luar biasa ya Tuhan-Tuhan, ternyata semua sudah dinubuatkan di perjanjian lama dan Israel bagaimanapun dia diserang Tuhan tetap selalu membelanya karena sudah tertulis di dalam kitab suci. Itu aja Bu Mima, thank you. betul Bu Joli. Ini juga saya juga tadi kita membaca ini saya juga kaget ya. Benar-benar luar biasa ya ketika Tuhan menjanjikan negeri itu dia tidak akan pernah melarikannya, bahkan dia jaga sampai musuh-musuhnya akan kalah juga ya, seperti itu ya Ibu-ibu. Padahal tadi sebenarnya saya mau ini, tapi Bu Joli sudah duluan untuk memberitakan ke kita ya, puji Tuhan ya. Jadi benar-benar ya, sama kayak sekarang kita ya, di saat seperti ini juga kita tahu bahwa kita ini juga umat pilihan Tuhan ya. Jadi kita pasti akan dilindungi ya. Tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih kekuatan kita seperti bangsa Israel. Jadi pelajaran bagi kita bahwa dari pelajaran ini Tuhan tidak pernah, ya saya juga terpenuhi dengan ayat 43-45. Iya Bu Harmoni,
Jadi ayat ini juga menguatkan kita semua ya. Terakhir setelah kita baca dari ayat pasal 19 sampai 21 ini, terakhirnya 43 sampai 45 ini sangat menguatkan kita semua ya. Bahwa memang Tuhan adalah pelindung yang sangat luar biasa ya. Dia akan, kalau seperti tadi Bu Joli bilang ya, di ayat ini, ayat 44 itu, dan di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tempat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuh yang tahan berdiri dan menghadapi mereka semua diserahkan kepada tangan mereka. Jadi memang benar ya, nyata sekali ya. Bahkan jangankan bangsa Israel sekarang, kita pun seperti itu ya. Ibu-ibu, Tuhan tuh menjaga kita dan selalu melindungi kita dari segala hal, dari segala penjuru ya. Mungkin kita semua merasakan itu. Bukan hanya bangsa Israel saja ya, tapi kita mungkin merasakan dari mungkin dalam rumah tangga, keluarga, bahkan di dalam pekerjaan, masalah apapun kita hadapi, pasti Tuhan ada. Dan dia yang sendiri akan membela kita di situ. Tanpa kita sadari itu sudah kita rasakan dan nyata dalam hidup kita ya ibu-ibu. Seperti itu. Terima kasih Bu Joli, Kak Ida. Baik ibu-ibu, karena kita sudah membaca dan merenungkan, bahkan apa yang kita baca itu sangat menguatkan kita semua ya, menjadi pelajaran pentingnya ke hari-hari ke depan. Namun sebelumnya saya mau minta Bu Kartika untuk doa tutup ya Ibu. Bu Kartika masih ada? Ya, baik kita berdoa bersama. Oh, ya. Selalu. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini di mana kami dapat berkumpul bersama membaca firman-Mu ya Bapak. Akhirnya kami juga kembali mempelajari apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Biarlah terus iman kami bertumbuh ya Bapak. Biarlah kami terus untuk mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Kami serahkan semua pergumulan kami ya Bapak. Engkau yang akan menolong kami, menjaga kami, memberkati kami, dan Engkau yang akan terus menopang kami di dalam setiap pergumulan hidup kami ya Bapa. Jangan tinggalkan kami ya Bapa, sesuai dengan janji-Mu, Engkau tidak sekali-kali akan meninggalkan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, satu persatu untuk Ibu Joli, Bu Mensi, Bu Ati, Bu Ida, Bu Renti, Bu Haryani dan Bu Harmoni, Bu Sinta, Bu Nace, dan Bu Pita. Kiranya Engkau yang akan menyertai kami sampai sampai selamanya ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Amin. 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 Selamat malam.